Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, Ibu peserta edukasi dan literasi. Kali ini dengan Pondok Pesantren Al-Qur'ani yang kami hormati Pak Gede Edi Prasetya selaku Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua hingga kita diberikan nikmat sehat dan bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Susan izin, sepertinya ada dua device ya yang nyala, HP dan komputer. Oh ya, salah satu yang dimatikan. Terima kasih Mbak. Baik, masih feedback nggak? Nggak, udah normal. Ya, jadi sebelum acara kami mulai, mungkin saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama, sambutan dari Kepala Kantor OJK Solo, nanti disampaikan oleh Bapak Eko Yunianto. Kemudian yang kedua, sambutan dari Bapak Gede Edi Prasetya selaku Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian. Kemudian yang ketiga sambutan dari Perwakilan Pondok Pesantren Al-Qur'ani nanti akan disampaikan oleh Gus Ahmad. Nah, selanjutnya setelah sambutan akan dilakukan paparan materi. Nanti hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama dari OJK terkait dengan perencanaan keuangan, kemudian yang kedua dari PNM yang akan disampaikan oleh Pak Ramon, kemudian yang ketiga dari PT Pegadaian Syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Mohon nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa menyampaikan melalui fasilitas chat terlebih dahulu, nanti agar lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu doa penutup. Mungkin nanti Gus Ahmad mohon bantuannya kalau Gus Karim belum hadir bisa diwakilkan ke monggo, silahkan siapa. Dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama ngeling ya, orang yang pertama silakan memberikan sambutan orang wipil dalam HP betul mau HP monggo Pak Eko. Ya terima kasih Bu Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Asisten Deputi Keuangan Investasi dan Badan Usaha Sekretariat Wapres. Yang saya hormati Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Bapak Gede Edi Prasetya. Di Pondok Pesantren Al-Qur'ani. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, ada Pak Ramon, ada Bu Susan nanti, dan satu lagi dari Pegadaian Syariah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara edukasi dan literasi keuangan syariah secara digital bagi pimpinan, pengurus, dan guru di Pondok Pesantren Al-Qur'ani dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari Otoritas Jasa Keuangan tentunya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada kami untuk menjadi host pada acara edukasi dan literasi keuangan syariah pada siang hari ini. Yang insya Allah nanti akan menampilkan narasumber baik dari Otoritas Jasa Keuangan, dari PNM Syariah maupun dari Pegadaian Syariah. Kami berharap acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Expo atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Gede Edi Prasetya selaku perwakilan dari Kemenko Perekonomian. Monggo waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi lah, menjelang siang. Pak Eko Yunianto dari OJK Solo yang kami hormati, kemudian dari teman-teman dari Setwapres, teman-teman dari Kementerian Lembaga, dari PNM, Pegadaian Syariah, ada Pak Ahmad Lutfi. Apa kabar Pak Ahmad Lutfi? Baik, kemudian, Pak. Ya, Bapak-Bapak, dan ya, PNM Syariah, dari PNM, kemudian Pegadaian, dan kemudian satu lagi dari mana ya satunya lagi ya tadi? Ya OJK. nanti. Nah, jadi tadi PNM, terus kemudian Pegadaian dan OJK. Pegadaian dan OJK ya. Nah, oke. Kami pertama-tama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa para bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga amal baik bapak ibu nantinya bisa menjadi amal yang terbaik bagi bapak-bapak dan ibu semuanya. Dan kami dari kantor Menko Perekonomian mengucapkan terima kasih atas fasilitasi yang telah dilakukan oleh OJK Solo dalam rangka untuk literasi dan edukasi keuangan di Pondok Pesantren Al-Qur'ani. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita walaupun menurun, namun kita masih tetap bisa berbangga karena penurunan itu tidak terlalu mendalam, bahkan negatif, dan kita masih menjadi yang termasuk yang terbaik dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dan kami juga berharap nanti pandemi COVID-19 ini tidak berlarut-larut sehingga pertumbuhan ekonominya nanti tidak terganggu dan kita bisa tetap untuk melakukan hal-hal yang terbaik, terutamanya dalam rangka untuk pengembangan pondok pesantren. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, bahwa dalam pengembangan inklusi keuangan syariah itu kita akan mencoba melakukan implementasi literasi dan edukasi pada pondok pesantren sejumlah 28.194. Semoga pengembangan ini dapat berlangsung dengan baik, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tentunya kami mohon bantuan baik itu dari pondok pesantren maupun dari stakeholder yang ada. Dan kami berharap nanti dari pondok pesantren ini bisa memberikan literasi dan edukasi keuangan juga pada pondok pesantren yang lainnya, dan kami juga sedang merumuskan kebijakan apa yang kiranya cocok untuk bisa segera diimplementasikan kegiatan edukasi dan literasi keuangan pada pondok pesantren ini. Tentunya kami juga mengimplementasikan teknologi informasi yang ada di negara kita. Sebelumnya kami juga mohon maaf nih Gus Ahmad dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'ani, terima kasih. Mohon kerjasamanya bagi Gus Ahmad dan Gus Karim barangkali, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang Pak Kiai dan
Nyai yang ada di pondok pesantren, Gus Daning, barangkali nanti tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira kami juga tidak ada artinya. Jadi apabila nanti manfaatnya bisa dimanfaatkan dengan baik, mohon kiranya pondok pesantren Al-Qur'ani bisa menjadi pionir atau menjadi pihak yang nantinya bisa menularkan ilmunya kepada pondok pesantren di sekitar Solo Raya barangkali. Kami berharap demikian karena kami ingin masing-masing pondok pesantren yang telah kami lakukan implementasi itu bisa menularkan ilmunya. Jadi sedikit demi sedikit kami akan mencoba melakukan edukasi dan literasi keuangan, dan kami mohon bantuan dari bapak-bapak, Pak Kiai, Nyai, kemudian Gus Daning yang ada di pondok pesantren untuk bisa juga mengajak pesantren-pesantren di sekitar pondok pesantren Al-Qur'ani ini bisa nantinya juga diimplementasikan literasi dan edukasi keuangan yang ada di masing-masing pondok pesantren. Kami juga dari kantor Minko juga terus berupaya menambah produk yang bisa, produk-produk keuangan syariah utamanya yang bisa diimplementasikan di pondok pesantren. Dan kami sedang membahas untuk bisa bikin nantinya kios warga, nanti bersama dengan PNM Mekar barangkali untuk mengimplementasikan itu, karena dengan implementasi kios warga ini barangkali nanti juga di samping untuk bisa mengajarkan entrepreneurship atau kewirausahaan, kita juga bisa mengajarkan bahwa kios ini dari, untuk, dan oleh warga yang ada di pondok pesantren itu. Kiranya dengan cara-cara seperti ini nanti entrepreneurship akan berkembang dengan baik, dan kalau itu berkembang baik, usahanya akan maju, dan pada akhirnya itu nanti akan berkembang dan kemudian mencapai kesejahteraan yang kita harapkan. Saya kira itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, Pak Kiai, Nyai, dan Gus Daning yang ada di Pondok Pesantren Al-Qur'ani. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan kami ke depan juga berharap Pondok Pesantren Al-Qur'ani bisa lebih maju lagi dengan bisa mengimplementasikan segala produk keuangan syariah yang ada di Indonesia, dan kami berharap dari hasil implementasi ini nanti tumbuh wirausaha baru dan pada akhirnya nanti akan memberikan kesejahteraan bagi kita. Kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Susan. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan pondok pesantren yang akan diwakili oleh Gus Ahmad. Monggo Gus Ahmad. Halo. Halo. Assalamualaikum. Sudah? Ye, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gede, Bapak Ahmad Lutfi, Bapak Eko Yunianto yang saya hormati juga, dan semua yang hadir pada jumpa temu bicara ini. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga siang ini kita bisa berkumpul meskipun lewat telekonferensi ini. Yang pertama yang saya sampaikan,
tadi malam menambah informasi dari Pak Eko tadi, bagaimana kondisi Solo. Alhamdulillah, tadi malam saya habis taraweh, saya dipanggil Gus Karim untuk kumpul rapat dengan para pengurus-pengurus inti yayasan kami. Ada suatu perbedaan yang sangat mencolok di kota Solo, yaitu kalau 1 minggu, 2 minggu yang lalu, saya sama anak, sama keluarga itu keluar itu merasa kesepian yang sangat terasa sekali, tapi alhamdulillah tadi malam setelah tarawih itu suasana sudah agak berbeda. Semoga saja ini menandakan bahwa kota Solo memang sedikit demi sedikit akan diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk mengatasi pandemi Corona-19 ini. Ditambah lagi, setelah kami berkumpul berlima, saya, Gus Karim, kemudian Pak Haji Nuruddin, Pak Haji Yulianta, dan Pak Eko, ada informasi yang lebih menyenangkan lagi, yang dari Pak Eko. Wah, tadi saya maghrib lewat rumahnya Gus Ahmad, sudah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan karena apa? Sudah sangat ramainya jalan-jalan tersebut. Jalan-jalan tersebut. Nah, ini menunjukkan memang di sepanjang jalan luas itu sekarang sudah geliat ekonominya itu sudah mulai tumbuh kembali, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Semoga saja geliat ekonomi ini akan semakin lama semakin baik, kemudian berdampak kepada khususnya kota Solo dan umumnya kepada Indonesia yang kita cintai bersama. Bapak Gede, Bapak Lutfi, Bapak Eko, dan semuanya yang saya hormati, sebelumnya dan berkali-kali Pondok Al-Qur'ani Az-Zayati Surakarta mendapat penghormatan, mendapat silaturahmi dari bapak-bapak yang luar biasa, atensinya terhadap pondok kami, terhadap perkembangan pondok kami. Ini merupakan suatu rahmat yang baik. Kami berusaha semaksimal mungkin, Pak Gede, apa-apa ilmu yang sudah kami terima, baik secara langsung maupun dari grup WA dari Mas Rafi'i, akan kami tularkan terhadap, khususnya terhadap pondok-pondok sekitar kami, yang mana tidak jauh dari pondok kami, tidak ada radiusnya 1 kilo, ada beberapa pondok selain Al-Qur'ani Az-Zayati, seperti pondok Al-Mu'ayyad, pondok Takmirul Islam, Al-Mu'ayyad yang di Windan, dan pondok yang lainnya. Insya Allah harapan dari Pak Gede tadi itu akan kami laksanakan sebaik-baiknya, dan harapan kami apa-apa yang ilmu yang kami dapatkan dari berbagai pihak, baik dari nanti OJK, dari PNM, kemudian dari Pegadaian Syariah, kemudian kami yang kemarin sudah kerjasama dengan BRI Syariah, itu bisa bermanfaat, bermaslahah fid dunia wal akhirah. Demikian harapan kami nanti juga Gus Karim segera bisa kembali dari pondok yang di SMP Grogol. Nanti semoga beliau bisa berkumpul di masjid yang terhormat ini. Demikian pesan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Iya. Oke, selanjutnya adalah paparan materi yang pertama dari kami, dari OJK. Untuk paparan materi, karena keterbatasan waktu, nanti kami batasi kurang lebih 10 menit untuk tiap pembicara. Baik, langsung saja untuk materi dari OJK, saya izin untuk share screen ya.
Maaf, sebentar. Ya, baik. Untuk materi kami kali ini adalah terkait dengan perencanaan keuangan sederhana, yaitu rahasia menuju hidup yang sejahtera dari sisi keuangan. Mungkin bisa next. Yang pertama, mengapa perencanaan keuangan itu penting? Itu yang pertama adalah adanya siklus kehidupan dan kebutuhan uang. Jadi semakin, kalau kita lihat siklusnya semakin bertambah usia, maka penghasilan yang akan diharapkan juga akan semakin bertambah seiring dengan kebutuhan juga yang akan bertambah. Di sini kita bisa lihat chartnya. Kemudian yang kedua adalah terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang. Seperti kita lihat, mungkin dulu kita kenal teh botol itu dengan harga Rp200 di tahun 85. Mungkin ini saya masih balita kali ya. Kemudian di tahun 2017 kemarin harga per botol udah 5.000, yaitu naik 25 kali lipat. Kemudian untuk bakso, sekarang bakso mungkin kalau di Solo paling mahal itu ya sekitar 15.000 lah sekarang. Tapi kalau di Jakarta mungkin udah lebih gitu. Nah, kemudian contoh lagi seperti harga semen yang dulunya di tahun 96 13.000 per sak, maka kurang lebih di tahun 2016 itu sekitar 70.000 per sak. Next. Next. Kemudian maaf belum muncul. Nah, kemudian untuk perencanaan keuangan sederhana ini kita menggunakan metode, yaitu metode 10, 20, 30, dan 40. Ini metode apa sih sebetulnya? Yang 10% itu adalah untuk biaya sosial. Jadi kita menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk biaya sosial seperti zakat, infak, sedekah, atau misalnya untuk kegiatan sosial seperti kondangan atau kita membesuk orang yang sakit. Itu lebih baiknya kita sisihkan 10% dari pendapatan kita. Kemudian 20%-nya itu untuk tabungan, investasi, dan proteksi. Kalau tabungan ini kita bisa berupa tabungan ataupun deposito. Tabungan ini kurang lebih berkembangnya itu 0-2% per tahun, sedangkan untuk deposito itu sekitar 5-8% per tahun. Dan untuk tabungan itu merupakan investasi yang lebih aman karena ada jaminan dari LPS sampai dengan 2 miliar per orang dan per bank. Kemudian yang kedua ada investasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di bulan lalu, bahwa investasi bisa terbagi menjadi dua, yaitu bisa aset finansial maupun aset real. Kalau finansial ya contohnya tadi bisa tabungan, deposito, kemudian saham, ataupun obligasi, reksadana. Kemudian kalau untuk aset real, ini bisa sawah, rumah, ruko, kemudian ataupun logam mulia, seperti itu. Nah, prinsip dalam investasi ini adalah kalau kita kutip dari Warren Buffett, itu adalah don't put all your eggs in one basket. Jadi kita jangan berinvestasi uangnya itu di satu tempat saja gitu. Jadi kita harus membagi-bagi untuk mendiversifikasi resiko dari investasi tersebut. Nah, kemudian untuk tips berinvestasi ini seperti yang sudah saya sampaikan bulan lalu, bahwa yang pertama dalam berinvestasi kita harus kenali dulu kebutuhan dan produknya. Jadi legalnya, kemudian logisnya itu juga kita harus tahu. Kemudian yang kedua, manfaat dan risikonya.
Jadi sebelum kita berinvestasi, kita harus kenali dulu apakah ini resikonya terlalu besar, bisa nggak kita menerima resiko itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait hak dan kewajiban. Jadi dalam menggunakan investasi tersebut, kita memiliki hak apa sih yang kita dapat dan kewajiban apa yang harus kita berikan dari produk tersebut. Nah, kemudian kita juga harus waspada terhadap dengan investasi ilegal yang ciri-cirinya memberikan iming-iming untuk return yang tinggi, kemudian bebas resiko, terus kemudian janji penarikan dana yang fleksibel, serta ada jaminan untuk buyback. Nah, ini biasanya bentuknya berupa skema Ponzi, jadi satu orang mencari orang lain atau downline untuk agar investasinya dapat berjalan. Nah, kemudian untuk proteksi ini untuk mengantisipasi biaya yang tak terduga atau mengalihkan risiko seperti biaya dokter, biaya obat, kemudian kalau ada musibah seperti bencana alam, kemalingan ataupun kematian, serta mungkin karena PHK, jadi kita sudah punya simpanan untuk menjalani masa-masa ketika kita dalam risiko tersebut. Nah, tadi 20% untuk investasi, proteksi, kemudian ini juga rumus yang 30 ini adalah 30% untuk cicilan utang. Jadi kita harus bijak dalam berhutang. Jadi kalau bisa kita jangan berhutang pada rentenir gitu. Jadi kenapa kita harus bijak dan kenapa kita harus berhutang gitu? Karena mungkin contohnya rumah. Kenapa rumah ini penting? Karena harga tanah atau rumah ini melebihi kenaikan pendapatan ya. Jadi harga rumah itu selalu naik. Jadi kalau mungkin kita belum mempunyai rumah, mungkin itu bisa menjadi prioritas untuk hutang bijak kita. Kemudian yang kedua adanya selisih antara pendapatan dengan pengeluaran dari rumah tangga. Nah, di sini ada cicilan utang, yaitu ada utang baik dan utang buruk. Kalau utang baik ini utang yang produktif, itu artinya bisa menambah kesejahteraan, menambah aset, misalnya rumah, motor, ataupun untuk usaha keluarga. Kalau utang yang buruk ini utang yang bentuknya konsumtif, jadi ini bisa mengurangi aset kita, kemudian barang yang kita beli ini tidak kita butuhkan. Tuh. Kemudian untuk cicilan tips bagaimana kita berhutang yang bijak, yang pertama kita harus tahu apakah kita benar-benar perlu berhutang. Kita berpikir lagi, kita perlu nggak sih? Kemudian yang kedua adalah apakah kita mampu membayar hutang tersebut. Yang ketiga adalah fokus ke utang yang produktif. Kalau memang kita lebih membutuhkan yang bisa menghasilkan, kenapa kita harus berhutang yang konsumtif. Yang keempat adalah mengupayakan pendapatan ekstra untuk membayar hutang. Jadi kita mungkin bisa berusaha untuk mendapatkan pendapatan ekstra untuk menutup utang yang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah jangan pernah berhutang kepada rentenir. Nah, ini ada contoh pengelolaan keuangan keluarga untuk bijak berhutang. Jadi di sini kalau kita lihat sebelumnya kita dengan pengeluaran yang sama, penghasilan yang sama, yang membedakan adalah ada cicilan motor dan ada cicilan KPR pada sisi sesudahnya. Ini kenapa? Karena pada sisi sebelumnya itu ada biaya kontrakan, kemudian biaya transportasi yang cukup besar. Kalau ini dialihkan misalnya untuk kita membeli rumah, menyicil rumah ataupun KPR, maka bisa jadi ini lebih efektif. Karena apa? Kita bisa memangkas biaya transportasi, kemudian kita memiliki aset berupa motor dan rumah, kemudian kita juga bisa menambah tabungan. Kemudian untuk yang 40%-nya adalah biaya rumah tangga. Di sini kita juga harus bijak bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu kan dia tidak datang tiba-tiba. Yang dapat mengganggu keamanan dan keamanan itu. Kemudian kalau keinginan itu biasanya itu selalu datang tiba-tiba. Contohnya misalnya kita membuka
marketplace atau kita membuka Instagram di mana banyak online shop yang menawarkan produknya. Nah, ini kadang kita ada untuk membeli karena kita merasa pengen gitu, bukan membutuhkannya. Nah, ini ada contoh template catatan untuk pengeluaran harian. Mungkin nanti bisa dibaca di slide yang kami share. Nah, pesan kami adalah mulailah merencanakan keuangan Anda dari sekarang dengan sederhana tadi, dengan rumus yang sederhana tersebut. Mungkin karena keterbatasan waktu dan sudah 10 menit, kami akhiri presentasi dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Mungkin bisa di-mute dulu. Kita mengetahui bahwa ada kebiruan, puncak kebiruan ini dan nomor ini pada tanggal 6. Ya, baik. Mungkin untuk selanjutnya adalah paparan dari PNM yang akan disampaikan oleh Bapak Ramon selaku Kepala Divisi UUS PNM. Monggo Pak Ramon, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko Junianto selaku Kepala OJK, Pak Gede Edi selaku Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Perekonomian, Gus Ahmad, selamat bersilaturahmi kembali Gus Ahmad, Pak Ahmad Lutfi dari Sekretariat Wapres. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi sesi edukasi dan literasi keuangan syariah. Mohon izin kalau bisa share dari saya aja atau gimana Bu Susan untuk materinya. Monggo Pak, kalau bisa, kalau nanti nggak bisa biar kami bantu. Tapi nggak bisa nih, ini disable untuk ini. Baik Pak, kami bantu nih Pak. Kita tunggu dari ini. Mungkin kesempatan ini juga tadi juga disinggung oleh Pak Budi untuk kios warga dan sebagainya, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita realisasikan. Dan untuk keberadaan PNM sendiri di UKM ya, di usaha kecil mikro menengah, kalau dulu juga ada di koperasi juga ya, sudah berjalan sejak tahun 99 dan mengalami berbagai pengembangan sesuai dengan arahan dari shareholder kita, yaitu Kementerian BUMN. Ya, karena memang PNM adalah badan usaha milik negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi dari mulai wholesale, kita dulu bermain di lembaga-lembaga keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan mikro. Terus masuk ke retail, kita ada yang namanya ULAM, unit layanan modal mikro. Akhir kita lebih mengerucut lagi masuk kepada fasilitas pembiayaan grup lending, yang memang tujuan khususnya adalah ibu-ibu prasejahtera. Ini sedikit terkait dengan legalitas PNM, didirikan 1 Juni 99 oleh PP 38, yang intinya bahwa PNM itu sebagai core-nya adalah lembaga pembiayaan. Kalau dulu pada saat setelah Krismon, kita diamanahkan untuk mengelola kredit program, ada 3 lembaga, BRI, BTN, dan PNM. Untuk visi misinya, intinya adalah bagaimana pembiayaan yang kita lakukan itu sekaligus ada pemberdayaan, sumber pemberdayaan dari UKM-UKM yang ada, jadi tidak hanya bermodal finansial, tapi juga kita akan lengkapi, kita akan penuhi keinginan mereka juga di sisi modal intelektual. Terakhir kita juga masuk kepada modal sosial, yang nantinya akan dan sedang berproses, itu adalah akan kita buat ekosistem bagaimana dari ibu-ibu prasejahtera yang merupakan nasabah ultramikro ini juga bisa masuk usaha dan bisnisnya kepada UKM, usaha kecil dan menengah, dan nantinya ke depan harapannya juga bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Saya akan fokus di slide ketiga ini untuk proses bisnis PNM.
seperti yang saya sampaikan tadi, untuk saat ini PNM lebih fokus kepada PNM Mekar dan PNM Ulam yang juga dilaksanakan di dua sistem, yaitu konvensional dan syariah. Dan alhamdulillah setahun terakhir perkembangan syariah ini cukup signifikan, ya. Dari awalnya untuk yang PNM Mekar itu dari belum ada, ya, kita lakukan sosialisasi, konversi dan pengembangannya, sehingga untuk posisi April sekarang itu sudah mendekati 6 triliun dari sisi penyaluran, dan untuk sisi jumlah nasabahnya, ibu-ibu yang penerima manfaat itu sudah hampir mencapai 3 juta nasabah. Ya, dan kalau Ulam sendiri memang sudah existing, ya, dari dulu. Untuk yang syariah sendiri kita selain memang di masing-masing provinsi ada unit layanan syariahnya, ada 2 provinsi yang memang semua unit itu adalah syariah, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat. Termasuk juga Mekarnya. Mekar di situ juga totally adalah syariah. Tahapan-tahapan proses ini, ya, untuk modal finansial yang kita sampaikan tadi, ya, itu ada proses khusus PNM Mekar, itu beranggotakan 10-30 orang. Tadi juga sempat kita diskusi dengan Pak, akan kita coba kembangkan juga di pesantren-pesantren, termasuk pesantrennya Al-Qurani, ya, sama mungkin ke depan kita mungkin dalam sesi tertentu ada majelis taklim dan sebagainya yang beranggotakan ibu-ibu, ya. Kita akan coba nanti bantu, kita berikan dulu bentuk lebih kepada modal intelektualnya dulu, kita coba kerjasamakan dalam bentuk training-training. Nanti kalau mungkin kan kita akan masuk kepada modal finansial. Kembali ke slide sebelumnya, Bu Susan. Jadi ada kriteria tertentu yang menjadi ukuran kita untuk kelompok yang kita kerjasamakan dengan Mekar ini, ya. Selain memang jumlah orangnya 10-30 orang per kelompok, itu ada metode tamu renteng. Ini memupuk suatu kerukunan, bahwa mereka berkelompok itu dalam satu area tertentu, maksimum dari satu rumah ke rumah yang lain itu maksimum, kalaupun jalan kaki itu cuma 20 menit, itu udah paling maksimal. Kalau bisa lebih sedikit, supaya mereka lebih guyup, bisa lebih bersilaturahmi, dan rasa secara emosional itu dekat. Jadi tamu renteng ini kan memang suatu hal yang yang satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi kalau seandainya memang ini sudah tercipta dengan baik, itu kelompoknya akan lebih solid, dan juga ke depannya bisa menjadi suatu komunitas-komunitas bisnis depannya. Dan dalam aktivitasnya kita melakukannya secara mingguan. Mingguan itu ada pertemuan kelompok secara mingguan. Di situ di samping memang pada saat awal kita adakan sosialisasi, ada proses persiapan pembiayaan, terus ada namanya uji kelayakan, ya. Pada saat persiapan pembiayaan itu ada 5 hari berturut-turut itu si ibu-ibu harus hadir, karena ini untuk menguji tingkat kedisiplinan. Kenapa perlu begitu? Ya karena memang untuk grup lending ini, PNM Mekar kita tidak mensyaratkan adanya agunan. Jadi memang murni adalah betul-betul kita sangat percaya bagaimana kekuatan kelompok ini. Bisa saling support, bisa saling membantu, sehingga membangun budayanya, ada kerukunan di situ, ada kekeluargaan, dan ada gotong royong. Dan ini PNM dari awal berdiri memang fokus, setiap dana yang kita salurkan adalah khusus untuk usaha produktif. Jadi tidak bisa untuk konsumtif. Dan ini yang berkembang, sehingga untuk Mekar sendiri, bentuk produktifnya, ya kalau kita bicara Ibu Prasejahtera tentu tidak bisa bicara bahwa sudah pengalaman 1 tahun dan sebagainya di usaha saja, tidak. Makanya kita ada 2-3 kriteria yang dimungkinkan untuk Mekar ini, di samping memang yang sudah ada usahanya, ya ada yang sifatnya akan memulai usaha. Jadi yang akan memulai usaha inilah kita lakukan pembinaan dulu, pendampingan dulu, sehingga dia sudah kira-kira apa yang akan dia lakukan. Mau buat jajanan dan sebagainya, mau buat jahit dan sebagainya. Terus satu lagi adalah ibu-ibu yang mungkin dulu pernah berusaha, tapi sekarang vakum, dan dia akan memulai usaha lagi, itu juga bisa dibantu oleh
PNM Mekar ini. Dan ada poin di situ pembiayaan untuk usaha serta membiasakan budaya menabung. Jadi dalam kelompok itu juga ada yang sifatnya dana titipan dan masing-masing juga menabung itu untuk tanggung jawab kelompok, ya, sehingga setiap minggu itu di samping memang si ibu-ibu memberikan angsurannya, dia juga harus siap untuk menyisihkan untuk menabung. Kalau tadi dari Bu Susan ada rumus 10, 20, 30, 40, ya ini mudah-mudahan nanti juga bisa diaplikasikan, ya, diaplikasikan dalam aktivitas di PNM Mekar. Jadi wajib untuk menabung, ya, untuk berjaga-jaga itu nanti gunanya seandainya ada kondisi tertentu, kemalangan dan sebagainya itu bisa digunakan. Terus untuk nominalnya sendiri kita memulainya di angka 2 juta untuk yang awal sampai ke 5 juta. Namun di perkembangan sekarang kita sudah ada yang namanya Mekar Plus sudah mencapai angka 9 juta. Insya Allah ke depan kita akan berproses lagi. Nanti harapannya dari Mekar ini akan masuk ke ULAM atau mungkin bisa juga masuk ke KUR syariah. Ya, jadi masuk ke ULAM syariah dan KUR syariah. Dengan kebutuhan yang mungkin sudah sifatnya tidak berkelompok lagi tapi sudah individu atau perorangan. Dan prosesnya sendiri yang kita harapkan di situ ada unsur-unsur edukasinya, mendidik dan mental usaha dengan jujur. Ini bukan hanya sekedar slogan, tapi betul-betul harus dijalankan. Ya, ada jujur, disiplin dan kerja keras. Ini yang modal utama sebetulnya dari PNM Mekar yang alhamdulillah sampai saat sekarang dari sisi kualitas pun juga alhamdulillah juga masih sangat bagus. Ya, dan satu hal yang juga yang juga bagi kita ya mungkin ada hikmahnya juga dengan COVID ini, ya. Tapi di level ibu-ibu sendiri itu dari sisi pembayaran angsuran dan sebagainya, malah mereka yang karena kondisinya ya saat ini ibu-ibu itu banyak mungkin menerima pesanan dari tetangga dan sebagainya, sehingga dari sisi cash flow-nya masih cukup baik, ya. Makanya collection rate kita juga masih cukup terjaga dengan baik, ya. Masih di atas 60-70% collection rate kita untuk PNM Mekar ini. Dan sekarang polanya memang tidak langsung cash, ya, dan tidak ada pertemuan kelompok karena memang protokol COVID ini tidak dibolehkan untuk berkumpul. Mereka sudah di ketua-ketua kelompoknya sudah terbiasa sekarang melalui transfer, ya, melalui transfer. Jadi sudah ada edukasi digitalisasi juga, ya, di ibu-ibu itu. Dan untuk prosesnya sendiri ada 5 tahapan, ada sosialisasi, ada uji kelayakan, ya. Sosialisasinya memang kita teman-teman ya ini awal kita adalah adik-adik atau anak-anak yang 80% itu adalah tamatan SLTA, ya, SMK. Ini yang kita juga sampaikan kepada seluruh stakeholders kita bahwa itu adalah yang kita prioritaskan adalah adik-adik kita yang merupakan putra daerah, ya, atau putri daerah. Karena memang ini 90% dari karyawan PNM Mekar ini adalah perempuan, karena juga akan melayani ibu-ibu, ya. Dan itu boleh dikatakan 25.000-nya itu dari 30.000 totalnya yang untuk PNM Mekar ini. Kalau PNM sekarang sudah 40.000 lebih karyawannya. 30.000. Pak Ramon, mohon maaf, waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi, baik. Ya, jadi intinya bagi PNM Mekar bahwa ibu-ibu kita ini adalah suatu bagian dari negara kita yang jumlahnya juga tidak sedikit dan harus bisa kita robah kalau istilahnya kita itu dari mustahik menjadi muzaki. Ya, jadi yang tangan di bawah harus menjadi tangan di atas. Makanya kita masuk ke ibu-ibu prasejahtera dengan 3 modal. Modal ya utama itu intelektual dulu, masuk kepada proses training, pembinaan, terus masuk finansial, dan terakhir modal sosial, yaitu tadi, sekarang itu sudah ibu-ibu sudah linkage dengan nasabah ULAM. Jualannya pun juga sudah ke nasabah ULAM. Termasuk juga ULAM nanti juga jual bahan bakunya, gula, tepung, dan sebagainya itu juga ke ibu-ibu Mekar. Jadi ini sudah ada ekosistemnya yang kita ciptakan. Dan ke depan, untuk pesantren sendiri kita insya Allah akan coba create seperti program-program yang lain, dan sedikit kita informasikan untuk di penyaluran kita di Solo Raya itu dari jumlah nasabah itu sudah mencapai 82.000 ibu-ibu
dengan outstanding-nya sekitar 137 miliar, ya. Total penyaluran sudah mencapai, yang di tahun ini saja sudah 21 miliar. Sementara untuk Kecamatan Laweyan sendiri itu ada nasabah sebesar, ibu-ibu kita sebesar 11.400 orang dengan outstanding 18 miliar dan penyaluran sekitar tahun ini saja sekitar 3 miliar, ya. Dan alhamdulillah secara kualitas masih bisa tetap terjaga. Dan untuk program-program lain, insyaallah kami siap dari PNM seperti disampaikan Pak Gede tadi untuk bisa bersinergi. Itu saja mungkin dari kami dari PNM. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Gede, Pak Ahmad Lutfi, Pak Eko Inianto dan Gus Ahmad. Kita siap untuk saling bersinergi. Saya tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mohon maaf Pak, waktunya sudah habis. Oke. Baik, terima kasih Pak Ramon. Mungkin untuk selanjutnya dari PT Pegadaian, silakan Pak Ibrahim, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang atau pagi menjelang siang. Yang terhormat Kepala OJK Solo, yang terhormat Bapak Gede, Bapak Lutfi, Gus Ahmad, Bapak Ramon, Gus Susan, dan teman-teman lainnya yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izin melaporkan, saya Yatno dari Pegadaian Syariah Pusat atau Unit Usaha Syariah Pusat. Kebetulan saya sedang di CPS Purwokerto karena work from home. Sekedar melaporkan kegiatan kami selama COVID. Mohon maaf ya, ini agak minta waktu sedikit. Bahwa kami Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia sudah berpartisipasi dalam penanganan COVID, yaitu mulai membantu dari rumah sakit, majelis taklim, terus pengajian, pondok pesantren yang terdampak karena COVID tersebut. Bantuan kami meliputi sembako, APD, ya, terus hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dan lain-lain. Mungkin ini prolog saya, mohon maaf. Selanjutnya kembali ke materi. Kami dari Pegadaian ingin support ke pondok pesantren dengan produk tabungan emas dan agen. Tapi untuk kesempatan ini saya lebih cenderung ke produk tabungan emas dulu karena mengingat waktu yang terbatas. Pada tampilan slide pertama kita lihat kenapa sih harus tabungan emas? Karena ternyata emas itu sifatnya liquid atau mudah dicairkan. Dan prosesnya gampang ditransaksikan dimanapun, kapanpun. Next, Mbak. Mas Susan, berikutnya. Nah, siklusnya tabungan emas itu bagaimana? Satu, merubah uang menjadi tabungan emas. Tabungan itu saldonya emas. Atau emas yang di sini yang tertera itu emas batangan. Emas batangan yang sudah join dengan perusahaan BUMN kita yaitu PT Antam untuk pengadaan emas batangan dengan kadar 99,9%. Kenapa 99,9%? Karena saya sudah sampaikan bahwa 100% itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus logam mulia dan kadarnya 24 karat? Karena sifatnya kadar 24 karat itu sifat yang profesional, katakanlah murni. Dan untuk membuat tabungan ini kalau membuat tabungan ini syaratnya
nasabah atau dari komunitas pondok pesantren, nanti kita datangi dan kita dari Pegadaian Syariah terdekat, yaitu mungkin yang di CP Solo, nanti progresnya akan mendatangi pondok pesantren. Next, Mbak. Nah, manfaat tabungan emas itu supportnya kemana? Tabungan emas itu nanti kita support ke pondok pesantren, pemimpin pondok pesantren, para ustazah, para ustadz, dan para santri-santri. Nanti kita bukakan rekening untuk mereka, rekening para yai, ustadz, dan ustazahnya. Next, Mbak. Nah, manfaat tabungan yang seperti kita ketahui, manfaat tabungan emas itu satu untuk investasi. Investasi untuk kelangsungan hidup kita, buat anak cucu kita, dan untuk tabungan kita apabila kita memerlukan sesuatu dalam jangka tertentu atau pendek atau panjang, kita sudah tenang. Kalau kita sudah punya tabungan emas atau punya logam mulia, hidup kita sudah tenang. Kita bisa mentransaksikan dengan mudah, menjualnya, menjaminkan di Pegadaian, itu sangat mudah. Dan kemudahan itu juga dibarengi dengan untuk pembiayaan seperti biaya umroh, biaya haji. Kalau untuk haji sendiri cukup dengan 3,5 gram untuk logam mulia sebagai akad untuk memperoleh kuota haji. Nanti kalau begitu sudah dikunci di 3,5 gram, insya Allah Bapak sudah terdaftar di Kemenak untuk mendaftarkan haji. Tinggal menunggu kapan diberangkatkan, kapan jamaah itu akan diberangkatkan haji. Next, Mbak. Nah, Pegadaian juga sudah punya aplikasi yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Apa itu produk Pegadaian Syariah Digital atau Pegadaian Digital System? Di mana aplikasi itu untuk memudahkan bertransaksi, melakukan pembelian emas, melakukan tabungan emas, menggadai emas, menabung, melakukan pembayaran, dan lain-lain. Melakukan listrik, pembayaran telepon, air, dan lain-lain. Jadi eranya digital itu semua transaksi sudah ada di genggaman kita. Next, Mbak. Next, Mbak. Nah, mana tadi? Lewat, Mbak. Ya. Nah, ini syaratnya untuk membuka tabungan emas itu datang ke Pegadaian, membawa identitas KTP, nanti akan didaftarkan, mengisi formulir, terus akan dibentuk CIF, akan dibentuk OTP, yaitu untuk melindungi customer kita, dan akan didaftarkan pada aplikasi Pegadaian Digital. Tujuannya adalah kenapa harus datang di outlet kami, karena ada beberapa poin yang menyangkut dengan kerahasiaan yang tidak mungkin dihubungi by phone. Tetap harus menggunakan sesuatu kunci rahasia atau mungkin pesan rahasia yang akan hanya kami dan para customer yang tahu. Untuk aplikasinya CIF, link CIF, dan OTP. Apa itu OTP? OTP itu one time password, yaitu transaksi di Pegadaian A dan bisa dicairkan di Pegadaian B. Transaksi Pegadaian B bisa dicairkan di Pegadaian C. Untuk memudahkan akses apabila dalam perjalanan. Itu apabila untuk secara konvensional. Tapi untuk lebih mudahnya kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan Pegadaian Digital System. Next, Mbak. Ya, next, Mbak.
Nah, tabungan emas yang sudah kita punya itu kita juga bisa jaminkan, bisa kita gadai. Jadi dengan investasi berbentuk tabungan emas yang sudah kita punya di rekeningnya itu bisa kita jaminkan, bisa juga kita ketika membutuhkan kita ambil. Saya ingin butuh modal, saya ambil saja sekian gram. Dan informasinya juga kalau misalnya saldo yang semakin banyak di tabungan itu kemudian kepengen mencetak logam mulia berbentuk fisik karena kepengen disimpan sendiri, baik untuk gimmick hadiah ataupun untuk koleksi, juga bisa kami lakukan percetakan logam mulia terutama dengan batasan kecil 5 gram. Kenapa demikian? 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan sampai sekilo. Itu bisa untuk mungkin koleksi di rumah atau sekedar pengen investasi diberikan kepada teman-teman kerabat kita sebagai hadiah, itu juga bisa dicetak. Kembali ke tabungan emas kita tadi, dengan kita membutuhkan saldo itu menjadi uang tunai, kita bisa menggadaikan. Nasabah datang ke outlet kami, mengisi formulir seperti formulir gadai. Nah, nanti nasabah menentukan berapa yang akan kami gadai, berapa yang akan digadai. Dan setelah dilakukan transaksi mengisi formulir dan menentukan berapa gram yang akan digadai, kemudian nasabah lakukan administrasinya, pembayaran administrasinya, dan nasabah akan menerima sisa uang dari yang dijaminkan. Dan mekanismenya bisa tunai ataupun non-tunai. Fisik uang ataupun ditransfer melalui rekening bank yang dimiliki oleh customer. Next, Mbak. Nah, ini jadi filosofi kami bahwa kalau sudah mempunyai aplikasi Pegadaian Digital ini, masa depan ada di genggaman kita. Kita di rumah sambil santai, kita bisa mengendalikan keuangan kita. Kita bisa melihat saldo tabungan kita bisa melakukan transaksi dengan Pegadaian Digital. Dan dengan tabungan tersebut, memudahkan kita untuk akses apapun. Memudahkan kita untuk investasi. Memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat tentunya. Dan menjamin anak-anak kita tenang. Menjamin mereka hidup nyaman dengan tabungan emas. Tabungan emas itu sesuai dengan siklusnya cenderung naik. Kalaupun ada fluktuatif, itu tidak berlangsung lama, hanya hitungan hari dan minggu. Tapi di angka menjamin bahwa emas cenderung naik dan tidak pernah turun. Demikian informasi tentang tabungan emas, dan mudah-mudahan dengan Pondok Pesantren Al-Qura ini nanti kami akan berkoordinasi dengan Pinca CPS Solo untuk segera merespon, untuk segera menindaklanjuti program apa saja yang bisa disinergikan dengan Pegadaian Syariah dan Pondok Pesantren di Solo tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kami dalam penyampaian cenderung cepat karena ada keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan penjelasan yang ada di PowerPoint kami mewakili sebuah ilustrasi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Nah, mungkin kita sudah mendengarkan 3 narasumber untuk kali ini. Barangkali dari peserta ada yang mau ditanyakan, silahkan. Suaranya kurang keras, Pak. Chat atau bisa langsung. Nggak kedengeran ya, Pak? Halo? Kedengeran. Saya kebetulan sudah? lagi di pinggir jalan. Ya.
Ya, monggo yang Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan langsung, bisa melalui chat ataupun melalui video ataupun voice. Silahkan. Itu orang yang ngerti bojone bikin Mbak Kisra lah mumet. Ya pinginnya payu nih, payu nggak? Bu Azan, saya mau izin bertanya, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, Bapak Ibu mau izin, saya Rafili dari Kemenko Perekonomian, mau nanya ke Pak Ramon. Pak Ramon, terkait dengan kios digital tersebut, nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Kiranya kita akan dirikan di pondok pesantren, Pak. Mohon arahan, Pak. Terima kasih. Pak Tutul kok Rene respon? Langsung direspon aja ya, Bu Susan ya. Monggo Pak, langsung saja, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Rafili. Jadi ini masih proses untuk kita di Tangerang dan di Banjarbaru ya, di Banten. Dan insya Allah kalau memang ini sudah bisa berjalan, bisa kita replikasi nanti di pesantren-pesantren. Intinya sebetulnya bagaimana kita memberdayakan dari para UKM, mungkin termasuk ibu-ibu juga, usaha mungkin yang sudah ada pun kita coba upgrade dengan sistem digital, sehingga harapannya nanti ke depan pembelian pulsa, pembelian token listrik dan sebagainya, termasuk belanjanya pun juga bisa online. Dan itu sistemnya yang disiapkan oleh PT JSS nantinya ke depan, Pak Rafili. Insya Allah dalam minggu ini kita sudah ada rencana untuk pertemuan, dan kita pilot project ini untuk awal sesuai dengan arahan dari Kemenko juga Pak Erdi, kita akan coba pilot projectnya di nasabah Mekar dulu, PNM Mekar. Nanti insya Allah kalau sudah launching, sudah pilot projectnya sudah jalan, insya Allah akan kita sampaikan ke semua stakeholders dan siapa yang berminat, termasuk pesantren juga nanti ya. Mungkin biasanya pesantren itu kan ada waserdanya atau toko yang melayani barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu yang nanti akan di-upgrade. Mungkin di sini juga ada, tadi saya lihat ada Pak Didik juga hadir, ya. Pola kerjasamanya nanti akan dilakukan ya mungkin 3 pihak ya, antara PNM, JSS dan Kemenko juga mengetahui, dan nanti juga akan melibatkan nasabah-nasabah PNM Mekar. Untuk di awalnya begitu Pak Rafili, ya. Nanti insya Allah akan, kalau memang sudah bisa berjalan, kita akan lakukan replikasi untuk, kalau kemarin kan fokusnya di di pesantren-pesantren yang Muhammadiyah, NU, kemarin juga ada usulan dari Pandeglang juga diikutkan. Insya Allah begitu ke depannya Pak Rafili. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Didi mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Siap. Terima kasih untuk Pak Gede, Pak Eko, Pak Ahmad, dan Pak Lutfi, dan teman-teman semua. Memang kita udah proses untuk dengan PNM Mekar untuk kita memberikan terbaik untuk kios warga digital, karena kita sudah sukses, kita harus mereplikasikan ke tempat lain, sukses untuk modern trade, yang rumah Alhamdulillah kita harus melihat juga untuk saudara-saudara kita yang lain, begitu juga untuk teman-teman SRC, Sampurna Retail Community juga sudah sukses, itu jumlahnya sudah ribuan. Nah, ini kesempatan buat kita, terutama saya, untuk bisa turut andil dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Nah, proses ini besok kita akan ada meeting kembali ya Pak Raymond ya, untuk pagi besok untuk kita finalisasi ke depannya, dan kita juga akan menyusun timeline juga dengan PNM Mekar, Pak Raymond, juga dengan teman-teman yang lain, sehingga kita bisa meleverage ini menjadi bagian memajukan perekonomian umat untuk
maslahat untuk masyarakat banyak di Indonesia. Itu sih Pak Rafili dan teman-teman semua. Ya, sedikit menambahkan, ini agak terpendingnya karena memang ini kondisinya untuk kita ya, teman-teman PNM untuk bisa akses ke titik-titik nasabah itu saat ini semuanya di portal semua, jadi nggak boleh masuk ke lokasi, sehingga kita belum bisa bicara lebih intens dengan ibu-ibu yang kita rencanakan jadi pilot project. Mungkin itu aja kondisinya saat ini, Pak Dik dan juga Pak Rafili. Soalnya mudah-mudahan kalau sudah sedikit melonggar PSBB-nya dan ya masing-masing daerah juga sudah mulai ini beraktivitas lagi seperti tadi Pak Uku Samad juga menyampaikan di Solo sudah mulai menggeliat lagi, ya mudah-mudahan bisa kita segera tindak lanjuti. Itu mungkin tambahannya Pak Didik dan Pak Rafili. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Dari Kemenak Ibu. Dari Kemenak Solo Ibu. Ya, monggo Bapak, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yar Kasih dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kita bersama-sama berharap berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera disudahi, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan-kegiatan kita ini bisa berjalan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di Kota Surakarta ada sekitar 34 pondok pesantren. Dari 34 pondok pesantren ini, dari sisi kelembagaan bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Kemudian yang kedua, yang tidak menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Artinya pendidikannya berada di pendidikan formal. Nah, yang berkaitan dengan transaksi keuangan, kalau yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, itu menjadi otoritasnya masing-masing lembaga pondok pesantren. Sehingga Kemenak dalam hal ini belum banyak mengintervensi atau melihatnya. Nah, untuk yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, baik itu ula wusta maupun kuliah dan muadalah, itu memang secara rutin itu ada anggaran dari pemerintah sama dengan sekolah-sekolah formal. Jadi di sana ada BOS, ada PIP dan lain sebagainya. Nah, untuk Kemenak Kota Surakarta, alhamdulillah hampir semua transaksi keuangan kita sudah bermitra dengan perbankan syariah, baik itu gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja pegawai dan lain sebagainya, termasuk operasi. Nah, yang ini satu yang belum, jadi setiap tahun kita ada anggaran dari pemerintah tentang PIP, Program Indonesia Pintar. Ini diberikan kepada para santri yang belajar di pendidikan kesetaraan, dan setiap tahun ini berganti-ganti orangnya atau santrinya. Nah, termasuk tahun kemarin 2019 kita juga ada PIP. Sebenarnya kita mau gandeng, kita cairkan lewat bank syariah, tapi beberapa bank syariah kami koordinasi itu belum sanggup karena memang ada juknis dari pusat bahwa untuk PIP santri itu syaratnya setoran awal Rp0 dan saldo akhir Rp0. Nah, ini kita sudah beberapa bank syariah ini tidak sanggup. Nah, akhirnya satu-satunya bank yang sanggup adalah bank BNI konvensional di Surakarta.
Nah, ini kami mohon nanti ke depan jika ada program-program seperti ini nanti bisa dibantu oleh beberapa lembaga syariah yang ada di Kota Surakarta. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zarkasi. Mungkin ada tanggapan? Ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya? Di sini ada perwakilan Ponpes, Mbak Susan, ada Pak Maman, Pak Ahmad Kodri, mungkin bisa ditanyakan, Pak Gus Ahmad mungkin. Oke, monggo Gus Ahmad atau perwakilan dari Pondok Pesantren, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya nanya lagi boleh Mbak Susan ya? Boleh Mas, monggo. Pak Yatno, mohon info kalau untuk agen Pegadaian Syariah, nanti di Pondok Pesantren mekanismenya seperti apa, mohon dijelaskan kepada pengurus Pondok Pesantren yang hadir. Terima kasih. Saya jelaskan. Mekanisme agen di Pondok Pesantren nanti kita yang dijadikan agen itu misalnya ada pesantren, ada koperasi enggak ya? Ada yang tidak. Oh gitu. Rata-rata ada, Bapak. Ya, nanti kita bisa di koperasinya, bisa juga di kalau ustaz dan ustaznya itu kan ini kan istilahnya kerjaan sampingan lah, katakanlah agen itu bisa disambi. Ketika kita sedang tidak aktif, kita sambil transaksi. Cuma mungkin agennya masih di agen pembiayaan. Ini nanti supportnya ke pembiayaan atau pembayaran yang lebih pembayaran. Misalnya ada pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lain-lain. Tentunya dengan aplikasi nanti kami dari Pegadaian Syariah yang akan mengedukasi ke pondok pesantren. Nanti dari kami, dari Pondok Pesantren Solo misalnya, berarti ada Deputi Solo dan ada CPS Solo yang akan sukses ke sana, akan support ke sana, akan mengedukasi atau meliterasi tentang apa agen dan apa tabungan emas. Itu. Mas Tarfili. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, mungkin kalau memang belum ada pertanyaan lagi, karena waktu juga sudah mendekati jam 11.30, mungkin dari Pondok Pesantren untuk doa penutupnya, Gus Ahmad, monggo. Jadinya. Halo. Monggo, Gus Ahmad, nggih, monggo untuk doa penutupnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susan, minta mohon sedikit ya Bu Susan ya. Saya mah kepengen Bu Susan bertanya kepada Pegadaian tadi itu. Ada dua pertanyaan yang dalam pikiran saya bisa Bu Susan. Silakan. Nanti mohon keterangan dari Pegadaian. Yang nomor satu, tadi dikatakan bahwa apabila nasabah itu mempunyai tabungan 3,5 gram dan tabungan itu diproyeksikan untuk haji, maka
nasabah tadi sudah mendapat nomor daftar panggilan dari Kemenak gitu ya, bahasa saya gitu ya, untuk mendapat panggilan dari tahun-tahun keberangkatan. Nah, apakah aturan ini itu berlaku bagi semua masyarakat, baik yang sudah haji maupun yang belum haji? Nomor satu itu. Yang nomor dua, untuk Pegadaian Syariah sendiri, mohon maaf sekali, apakah kantornya itu sudah sudah sendiri-sendiri atau berbeda, khususnya di Kota Solo? Nah, mohon keterangan dari Pak Yatno atau Pak Ibrahim tadi itu. Terima kasih, Wisdan. Halo. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua pertanyaan. Pertanyaannya sangat bagus, bahwa dengan emas 3,5 gram itu bisa untuk mendaftarkan haji. Nah, itu ada mekanismenya. Jadi nanti begitu kita 3,5 gram dari tabungan yang Anda sudah miliki untuk mendaftar haji tersebut, kita akadkan menjadi akad tabungan haji, akad haji. Selanjutnya kita daftarkan di Kemenak untuk mendapatkan porsi haji. Porsi haji itu selanjutnya akad yang dengan nasabah 3,5 gram dengan Pegadaian itu dinamakan akad gadai untuk pembiayaan haji. Jadi 25 juta kami biayai untuk mendapatkan porsi hajinya, Pak Gus. Yang 25 juta itu kita tetapkan dibayarkan secara angsuran dari setahun sampai dengan 5 tahun. Ya, angsuran ya selama 5 tahun. Jadi tidak usah menunggu punya uang terus nanti baru daftar memperoleh kuota, tapi dengan apa yang sudah kita punya tabungan tadi sudah bisa mendaftarkan, dan kami membiayai dengan gadai untuk berangkatan haji. Jadi kenapa gadai? Karena itu memang emasnya itu kan punyanya nasabah. Jadi tetap dihitung dalam akad gadai. Terus nanti kalau informasinya lebih lanjut bisa japrinya dengan saya atau mungkin dengan Pak Pur yang ada di CPS Solo. Nah, untuk keduanya, Gus, bahwa kita itu sudah punya kantor sendiri-sendiri, Gus. Jadi Pegadaian sendiri, konven sendiri. Jadi kantornya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada menginduk gitu ya, enggak. Kita punya kantor. Terima kasih. Sama-sama, Gus. Kurang lebih itu yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila kurang dalam penjelasannya. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih ada pertanyaan lagi mungkin dari pengurus atau guru dari Pondok Pesantren Al-Qur'ani? Yang dari Kemenak tadi, Bu Susan. Mohon komentarnya Bapak, dari beberapa BSM yang ada, Bank Syariah. Halo? Yang terkait PIP tadi nggak, Pak? Iya, yang PIP kan tahun ini juga ada lagi 2020. Kalau bisa supaya bisa dicairkan lewat Bank Syariah di Kota Surakarta gitu. Baik, monggo dari Mas Rafili ada yang mau ditambahkan atau dari perbankan? Dari BNI Syariah mungkin Bu Rami ya? Bu Rami silakan Bu Rami.
Dari kami BRI Syariah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang untuk PIP Pak, kami di sini sama dengan pesantrennya. Pertanyaannya enggak? Pertanyaannya PIP tadi ya? Ya, yang Betul. PIP Ponpes itu kan ada syarat Ibu. Ketika Ya. membuka rekening itu setoran awal 0 rupiah, saldo akhir 0 rupiah gitu loh. Ya, baik Pak. Baik Pak. Kami ada produk yang dengan perekonomian bahwa ada tabungan namanya tabungan simpel, Pak. Tabungan simpel tersebut saldo awalnya tuh sebenarnya nggak nol, Pak. Saldo awalnya adalah Rp1.000, Pak. Saldo akhirnya juga Rp1.000. Nah, tetapi kalau kemudian PIP ini karena harus nol, kemudian saldo akhirnya juga harus nol, nanti kami coba untuk komunikasikan kembali. Ini kami tangkap dulu ya Pak. Iya, ini kami makasih. coba dulu. Iya, tapi nanti kami akan coba komunikasikan. Iya Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Yeah. Baik Pak. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, karena waktu sudah mendekati 11.30, mohon dari Gus Ahmad untuk doa penutupnya di acara kali ini. Atau Gus Karim sudah hadir? Gus Karim belum hadir ini. Tadi barusan WA saya, salam buat Pak Lutfi. Mohon maaf belum bisa gabung Pak Lutfi, ini masih di Pondok Ngerogo sana ini. Mohon maaf sekali Pak Lutfi. Sama-sama Pak. Salam juga buat Gus Karim. Assalamualaikum. Insya Allah. Monggo, atau mau langsung ditutup dengan doa dari Gus Ahmad? Al-Fatihah. Ya karena itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa anfil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana dabalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara pada siang hari ini sudah ditutup dengan doa. Kami dari host untuk sosialisasi kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Lutfi, Pak Gede, kemudian tim dari Kemenko, Mas Rafili, kemudian dari para pemateri, dari Pak Ramon, dari PNM, Pak Ibrahim dari Pegadaian Syariah, dan Bapak Ibu peserta serta industri jasa keuangan yang hadir di acara kali ini. Kami dari host kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Semoga sharing kita siang ini bermanfaat dan
dicatat sebagai amal jariah kita semua. Baik, kami dari host, Yan dari host, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susan, Pak Matufi, Bu Ahmad. Ya, sama-sama Pak. Ya. Pak Rafili. Sampai ketemu lagi.